Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kita akan mulai pembelajaran kita pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah dan kami puja, kami mengucap syukur hari ini kami boleh memulai pelajaran dengan keadaan sehat. Itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah proses pembelajaran hari ini supaya kami boleh mendapatkan pemahaman yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan memulai materi dari bab 8, tantangan zaman milenial. Ya. Di dalam bab 8 ini kita akan mempelajari ada 4 bagian. Yang pertama kita akan mempelajari mengenal generasi milenial. Yang kedua, gaya hidup generasi milenial. Yang ketiga, degradasi moral. Dan yang keempat adalah dehumanisasi. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, mengenal generasi milenial. Pada saat manusia pertama diciptakan, bumi belum seperti saat ini. Manusia pertama tinggal di Taman Eden. Semua yang Tuhan sediakan untuk dinikmati adalah kehidupan bersama Allah yang sudah lebih dari cukup pada masa itu. Namun kemampuan akal manusia yang diberikan oleh Allah tidak membuat manusia berhenti dengan hanya menikmati semua pemberian Allah di Taman Eden. Manusia terus mencari, mencoba, belajar sesuatu yang baru, menginginkan yang lebih dari apa yang sudah dinikmati bersama Allah. Ya, lahir dari situlah maka berkembanglah hal-hal yang baru yang bisa kita nikmati sekarang ini. Saat ini kita berada pada masa milenial. Ciri gaya hidup masyarakat milenial dapat kita jumpai dimanapun, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, kegiatan sosial, layanan kesehatan, instansi pemerintah maupun dalam gereja. Berikut ciri gaya hidup generasi milenial. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi. Tidak mau ketinggalan zaman. Ada hal-hal yang baru, generasi sekarang langsung up to date. Ya. Misalnya saja informasi terkini, penemuan obat untuk suatu penyakit tertentu, penggunaan teknologi yang serba canggih, ya. Jadi semua itu ada karena generasi sekarang terus berinovasi, menemukan hal-hal yang baru. Ciri yang kedua adalah menghargai waktu. Masyarakat modern menggunakan lebih banyak waktu untuk berusaha menambah penghasilan dengan berbagai cara ataupun bersosialisasi. Itulah sebabnya ada istilah time is money. Tidak lagi menjadi satu slogan, tapi itu menjadi satu motivasi untuk terus bisa berkarya menggunakan waktu sebaik-baiknya. Lalu ciri yang ketiga adalah bertindak rasional daripada irasional. Masyarakat modern tidak lagi terlalu terikat pada tradisi atau adat istiadat. Sudah lebih terbuka, sudah lebih modern. Mereka mengikuti kehidupan modern yang lebih mengutamakan akal budi dan pemikiran yang rasional, sehingga setiap keputusan dan tindakan
dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan yang sangat tepat. Lalu yang ketiga adalah menghargai prestasi. Setiap pekerjaan atau jasa berhak mendapatkan imbalan yang setimpal sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi. Karena itu, setiap orang dituntut lebih profesional di bidangnya. Seseorang dihargai berdasarkan kualitas sumber dayanya. Makanya kita di zaman milenial ini harus terus mengupgrade diri, meningkatkan kualitas supaya selalu kita bisa menghasilkan yang terbaik. Lalu yang kelima, bebas berpendapat. Bebas berpendapat artinya memberikan pandangan yang baik terhadap perkembangan di dalam masyarakat. Selagi positif, kita harus bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang memajukan keadaan di sekitar kita. Lalu yang terakhir, menghargai harkat dan hidup orang lain. Di zaman generasi milenial ini, sebagai generasi milenial kita harus menjunjung tinggi harkat hidup orang lain. Setiap tindakan yang merugikan orang lain dipandang sebagai tindakan yang layak mendapatkan ganjaran atau hukuman. Karena dalam Alkitab pun kita diajarkan untuk saling mengasihi, menghargai orang lain sebagaimana yang telah Tuhan Yesus lakukan. Gaya hidup milenial memberikan ciri tersendiri, membuka wawasan, mempengaruhi cara berpikir, serta pergaulan yang lebih luas. Lalu yang bagian B kita akan lihat gaya hidup generasi milenial. Ya, jikalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mengalami langkah yang salah. Gaya hidup generasi milenial yang pertama adalah individualisme. Individualisme ini adalah individu, perorangan, pribadi, atau seseorang yang menempatkan diri pada kedudukan utama atau yang paling penting dalam segala hal dalam hidupnya, berpusat pada diri sendiri sehingga mengabaikan orang-orang yang di sekitarnya. Ya, dia berusaha untuk menyenangkan dirinya sendiri. Ya, contohnya orang-orang yang hidup di dalam gaya hidup individualisme ini, ya, dia banyak menghabiskan waktu dengan main handphone, ya, tidak mau membantu orang tua, sibuk dengan dunianya sendiri. Paulus menekankan di dalam Filipi 1 ayat 1 supaya selalu bersatu dengan penuh sukacita. Kesatuan meliputi kesehatian, sepikir, dan satu kasih. Ya, jadi untuk menghindari individualisme ini kita harus menganggap bahwa orang lain juga penting. Kita harus bersatu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Alkitab mengajarkan agar dalam hidup bersama hendaklah kita saling menolong dan menanggung beban. Galatia 2, Galatia 6 ayat yang kedua dan ayat yang ke-14. Tuhan Yesus memberikan teladan yang mulia bahwa ia rela mengosongkan dirinya untuk taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dalam Filipi 2 ayat 7 ayat yang ke-8. Itulah artinya bahwa kita harus mau berkorban
untuk orang lain, bukan hanya saja untuk diri kita sendiri. Seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, mereka bertumbuh dalam iman dengan kebersamaan dan saling memiliki yang kuat. Harta mereka dijual untuk kepentingan bersama. Setiap hari mereka hidup bersama, saling mencukupkan kebutuhan bersama. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya terhindar dari gaya hidup individualisme. Hati yang mengasihi adalah hati yang peduli pada lingkungan sekitar dan menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Paham individualistis dapat merusak keseimbangan hidup manusia sebagai pribadi dan sebagai makhluk sosial. Itulah sebabnya kasih Kristus harus ada di dalam diri kita, karena kasih Kristus itu selalu mengorbankan, berkorban untuk orang lain. Lalu yang kedua adalah hedonisme. Hedonisme itu kesenangan, ya, terdiri dari kata hedon, kesenangan, dan isme artinya paham. Hedonisme ini diartikan sebagai paradigma berpikir yang menjadikan kesenangan sebagai pusat tindakan, ya. Jadi semua yang dia lakukan adalah untuk menyenangkan dirinya, ya. Hedonisme bisa didefinisikan sebagai sebuah ajaran atau paham yang menganggap bahwa tingkah laku digerakkan oleh keinginan atau hasrat terhadap kesenangan dan menghindar dari segala penderitaan. Ya, cara hidup hedonisme rupanya sedikit banyak sudah terserap oleh keluarga Lot. Kalau kita baca di dalam Kejadian 19 ayat 15 sampai 16, kenapa Tuhan menghanguskan Sodom dan Gomora? Karena orang-orang di Sodom sudah mentuhankan kesenangan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Yohanes mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada dunia ini, karena dunia ini akan memberikan kita kesenangan yang membawa kepada kebinasaan, tapi Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Lalu yang ketiga adalah konsumerisme. Konsumerisme ini mempunyai arti gerakan atau kebijakan untuk melindungi konsumen dengan menata metode dan standar kerja produsen, ya, atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya, serta gaya hidup yang tidak hemat, ya. Kata konsumerisme tidak sama pengertiannya dengan konsumsi, namun kedua kata tersebut terkait erat. Konsumerisme adalah paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang melakukan atau menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, ya. Jadi konsumerisme ini mereka membelanjakan uang mereka bukan untuk kebutuhan, tapi lebih kepada kesenangan, hobi. Maka gaya hidupnya akan boros. Nah, kalau tidak dijaga gaya hidup konsumerisme ini, inilah nanti orang bisa terjerat utang, ya, kartu kredit yang semakin menumpuk tagihannya, ya. Jadi oleh sebab itu
Kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, ya. Lalu yang berikutnya adalah materialisme. Ya, materialisme ini adalah berpusat terhadap materi. Ya. Uang adalah segalanya, atau uang bisa bicara, bahkan hidup untuk uang. Jadi mengindikasikan terjadinya pergeseran nilai dan fungsi uang. Uang menjadi dewa. Ya. Ajaran materialisme menetapkan bahwa kehidupan dunia merupakan puncak tujuan manusia dan kebahagiaan dititik beratkan pada kehidupan materi dan kesejahteraan hidup. Ya. Nah, sementara agama meletakkan kehidupan dunia ini sebagai perantara dan bukan akhir kehidupan, dan untuk mencapai kehidupan yang kekal dan sempurna mesti melewati gerbang kematian. Jadi kehidupan manusia merupakan alat untuk menggapai kesempurnaan hakiki dan bukan tujuan hakiki kehidupan manusia. Akibat buruk materialisme menyebabkan orang Kristen salah prioritas. Bisa nanti dibuka di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Akibat buruk yang kedua menyebabkan orang menjauhi Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 22 sampai 23. Ya. Mereka mencari kesenangan dunia. Yang ketiga menyebabkan manusia menduakan Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-24. Yang terakhir, akibat buruk materialisme adalah menyebabkan manusia menjadi kafir, kehilangan kekuasaan, kehilangan kesukaan hidup dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan nomor 2, materi, uang menjadi nomor 1. Ya, sekularisme ini adalah suatu kepercayaan atau paham yang memisahkan antara urusan agama dari kehidupan dunia seperti politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Sekularisme ini menganggap bahwa urusan keagamaan atau ketuhanan tidak boleh dicampurkan dengan urusan negara. Dia membatasi agama hanya pada urusan ibadah saja. Terkait dengan bagaimana beribadah kepada Tuhan dan untuk urusan kehidupan seperti bernegara, berpolitik, berekonomi dan sebagainya, agama tidak boleh ikut campur. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Tidak bisa kita pisahkan hidup rohani dengan kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita ini adalah makhluk roh, ya. Kita ini adalah manusia yang memiliki roh Allah di dalam diri kita, ya. Manusia yang religius. Artinya bahwa kita tidak bisa hidup tanpa adanya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah degradasi moral. Moral artinya kebiasaan, adat istiadat. Ya, kata moral yang sama dengan etos yang berarti juga kebiasaan, watak. Nah, manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral. Artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Ya. Nah, degradasi moral ini dapat dilihat dengan maraknya seks bebas dan aborsi dalam kehidupan generasi milenial saat ini.
Contohnya seks bebas, ya. Seks artinya memotong atau memisahkan. Tuhan mengaruniakan persekutuan khusus antara seorang pria dan seorang wanita dalam pernikahan untuk dijalani bersama sebagai hubungan jiwa raga yang dinyatakan dalam bentuk kerinduan, kasih sayang, dan hubungan seks serta berbagai hubungan lainnya. Ya, itulah sebabnya dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini menekankan bahwa seksualitas adalah ciptaan Allah, dikuduskan dan disucikan oleh Allah. Seksualitas itu bukanlah dosa jikalau dilakukan antara suami dan istri yang sudah diberkati di dalam pernikahan yang kudus, yang suci, ya. Namun kalau dilakukan di luar pernikahan, hubungan suami istri, maka ini yang disebut dengan degradasi moral, ya, percabulan, perzinahan, ya. Jadi ini janganlah sampai kita lakukan dalam kehidupan kita. Seks bebas tidak hanya terjadi di kalangan usia dewasa, tapi justru marak di kalangan remaja atau pelajar SMA, ya. Mereka tidak hanya melakukan seks dengan pacar, tetapi banyak di antara mereka terlibat dengan dunia prostitusi. Banyak sekarang, ya. Kita harus hati-hati sebagai remaja-remaja Kristus, ya. Jauhi, ya, pacaran-pacaran yang tidak sehat engkau jauhi. Di tempat-tempat sepi engkau jauhkan dirimu. Jangan masuk dalam pencobaan. Ya, jikalau engkau pacaranlah yang sehat, selalu di tempat ramai, ya. Jangan pernah kau anggap bahwa engkau kuat, ya. Tapi seolah-olah tempatkan dirimu sebagai orang yang lemah sehingga engkau butuh orang-orang mengawasi kita, baik engkau laki-laki maupun engkau perempuan. Karena kalau sudah terlanjur engkau seks bebas, melakukan hubungan seks di luar nikah, dan wanita hamil, maka dia tidak akan pernah setuju dengan hubungan itu. Maka si laki-laki akan menganjurkan untuk melakukan yang disebut dengan aborsi, ya. Aborsi itu adalah pembunuhan, ya. Jadi jangan pernah engkau melakukan hubungan seks di luar nikah, karena itu akan membawa engkau kepada aborsi, ya. Abortus. Nah, apa yang bisa penyakit disebabkan oleh aborsi ini, ya? Penyebab aborsi maternal adalah infeksi akut, yaitu virus seperti cacar, rubella, hepatitis, ya. Ada infeksi kronis. Sedangkan penyebab aborsi janin adalah kelainan pada pertumbuhan hasil konsepsi atau pembuahan, baik dalam bentuk zigot, embrio, janin maupun plasenta. Aborsi biasanya dilakukan dengan beberapa alasan, ya. Alasan vital dilakukan untuk menyelamatkan sang ibu. Alasan janin dilakukan karena janin dalam keadaan tidak memungkinkan. Alasan kriminal, kehamilan akibat perkosaan. Alasan sosial demi kesejahteraan keluarga, ya. Tetapi di dalam generasi milenial, jangan engkau pernah setuju dengan kata aborsi. Itulah sebabnya saya katakan, jauhilah seks bebas supaya kita terhindar dari setiap dosa aborsi, ya. Seks bebas itu bisa menularkan penyakit HIV atau AIDS, ya.
hamil di luar nikah, putus sekolah, masa depan suram, nama baik keluarga tercemar, maka tadi saya katakan terjadilah aborsi, ya. Jadi di dalam kekristenan, karena aborsi itu adalah menghilangkan nyawa seseorang, maka itu adalah sesuatu hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Yang terakhir adalah dehumanisasi, ya. Dehumanisasi ini penghilangan harkat manusia, tidak lagi menganggap sama derajatnya, menganggap orang lain rendah, ya, tidak menghargai orang lain, menjadikan manusia tidak sesuai dengan kodratnya, memperbudak, memperlakukan kasar. Manusia dianggap tidak berharga, derajat yang rendah, ya. Ini sangat bertentangan dengan nilai firman Tuhan. Yesus selalu mengajarkan untuk menerima orang-orang yang kesusahan dengan segala kerendahan hati. Nah, generasi milenial saat ini yang memegang paham dehumanisasi ini adalah tidak menghormati orang tua, ya. Jikalau tidak menghormati orang tua, berarti dia sudah tidak menghormati Tuhan, karena orang tua ini sebagai wakil daripada Tuhan yang menjaga, memelihara kehidupan kita. Nah, sebagai generasi milenial, mari kita membuka mata untuk memperlakukan sesama kita dengan benar, memperlakukan orang tua dengan baik di lingkungan sosial. Contohnya kalau kita lagi ada di bis, kita lagi duduk, ada orang tua berdiri, kita persilahkan duduk. Ada orang tua mau menyeberang jalan, tidak bisa, kita bantu, kita seberangkan, ya. Jadi mari kita buang dehumanisasi ini dengan menganggap orang lain penting sebagaimana Tuhan melihat kita manusia berharga di matanya. Inilah materi kita untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya tutup dalam doa. Diberkatilah kiranya setiap anak-anakmu yang mengikuti materi dari awal sampai akhir. Diberkati dengan kecerdasan dan kepintaran, dengan kesehatan. Orang tua mereka juga Tuhan Engkau yang pelihara. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.